Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai learning journal tentang akuntabilitas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Raudatul Jannah, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Saya dari kelompok 3 NDH 21. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, padahal dua kata itu memiliki makna yang berbeda. Akuntabilitas artinya kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas artinya kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut yaitu: pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan di mana hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kemudian yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Jenis akuntabilitas terdiri dari 2 macam, yaitu: 1. Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Kemudian yang kedua, akuntabilitas horizontal, di mana pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas, yaitu pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya, akuntabilitas stakeholder, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, dimensi pada mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang terakhir, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia.
Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, kemudian Rencana Strategis atau Renstra, dan Sasaran Kerja Pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Selanjutnya berupa kontrak kinerja, dan yang terakhir laporan kinerja atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berikut ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya, implementasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu berupa pertama, kepemimpinan. Di sini, sebagai contoh, menjadi ketua kelompok yang bertanggung jawab dan mampu memberikan contoh yang baik. Yang kedua, transparansi, di mana membuat dan menyampaikan laporan secara berkala. Kemudian yang ketiga, integritas. Sebagai contoh, berangkat kerja tepat waktu. Kemudian yang keempat, tanggung jawab, di mana harus menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat waktu dan dengan baik sesuai yang direncanakan. Yang kelima, keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan klien dalam memberikan pelayanan. Kemudian kepercayaan, di sini kita harus berbicara terus terang kepada orang lain. Selanjutnya, keseimbangan, menjalankan hak dan kewajiban serta kegiatan digemari secara seimbang. Kemudian kejelasan, sebagai contoh memberikan informasi seperti hasil pemeriksaan kepada klien sesuai dengan fakta dan pelayanan yang telah dilakukan. Yang terakhir, konsistensi terhadap keputusan dan tindakan serta ucapan. Selanjutnya, penerapan atau implementasi akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Sebagai contoh, dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan, bidan tidak mengungkap informasi atau dokumen yang diperoleh kepada orang lain selain klien itu sendiri, atau yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan institusi. Yang kedua, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Tidak melakukan penipuan atau berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, menggunakan fasilitas atau sarana dan prasarana di instansi secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan, tidak untuk kepentingan pribadi. Implementasi selanjutnya yaitu perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Sebagai contoh, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang terakhir, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan dan mengambil keputusan yang akuntabel. Memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas resmi dengan tidak memihak. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.